Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah melalui bulan Ramadan yang sepertinya baru saja kita mulai. Alhamdulillah sekarang sudah masuk pertengahan. Sangat cepat sekali waktunya, sangat singkat sekali. Kata Rasulullah, di antara tanda akhir zaman adalah taqarrubaz zaman. Zaman semakin terasa sangat singkat. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah 15 hari Ramadan. Piye rasane? Pripun rasanya? Podo ae sama seperti bulan-bulan sebelumnya ataukah ada bedanya? Apakah hati sudah mulai tenang ataukah hati sudah mulai tentram dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, atau sama-sama saja? Kalau sudah mulai ada bedanya, hati mulai tentram, mulai nyaman, mulai tenang, berarti puasa kita menghasilkan hasil, ya. Di antara Rasulullah menyebutkan betapa banyak puasa yang tidak mendapatkan apa-apa, sama saja hati nggak tambah tenang, nggak tambah khusyuk, nggak tambah takwanya, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kenapa? Kata para ulama, karena dia puasa tapi nggak nahan matanya, nggak nahan telinganya. Ya. Jadi sekarang masya Allah dunia media sosial, ada yang mengatakan sebenarnya hidup kita ini baik-baik saja. Sebelum datang media sosial mengabarkan kalau kita ini kurang begini kan begitu. Sebenarnya kita ini baik-baik saja. Terawih kita ini sebenarnya baik-baik saja, Pak. Karena kita mendengar solusi harus. Jadi merasakan kok suwe tenan terawih itu. Ya. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang sangat menarik yang perlu kita tadabburi. Imam Al-Qurtubi mengisahkan suatu kisah di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Ada seorang Yahudi yang mempunyai tulisan yang sangat bagus sekali. Tulisannya bagus, tulisannya kalau dia menulis itu tulisannya sangat laris sekali. Karena tulisannya sangat bagus, tata bahasanya sangat bagus sekali. Nah, suatu ketika Khalifah Al-Ma'mun ini ketika mendengar prestasinya orang ini, dia memanggil orang tersebut dan mengatakan, kamu mau nggak jadi pejabat? Tulisanmu bagus, pemikiranmu bagus, tapi kamu masuk Islam. Orang tersebut menolak. Akhirnya singkat cerita 1 tahun lagi Khalifah ini bertemu orang itu sudah masuk Islam. Bertanya, kamu dulu tak tawarin Islam, nggak mau. Sekarang kok sudah Islam, iya ceritanya, gimana ceritanya? Nah, beliau mengatakan seperti ini, orang Yahudi ini. Aku menulis 3 kitab Injil, ya, 3 kitab Injil, dan aku mengubah beberapa kata. Ada yang saya kurangi, ada yang saya tambahi, ada yang saya hapus, ya. Kemudian aku datang ke gereja dengan menjual 3 kitab tulisan hasil karya saya. Terus kemudian diterima dengan baik oleh ulamanya gereja, oleh pendetanya. Wah, ini bagus nih. Ini bagus nih, saya beli karyanya. Nanti akan saya sampaikan kepada jamaah saya. Masya Allah, laris. Ya. Terus kemudian dia juga menulis, ya, kedua yang adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini ditulis, ya ditambahi, ada yang dikurangi, ditambahi kata-kata yang lebih, ya lebih ada sensasinya begitu. Terus datang ke sinagog. Di
ditawarkan kepada ulama-ulamanya mereka. Wah, ini bagus, ini saya beli, nanti saya ajarkan kepada jamaah saya. Terakhir dia menulis Al-Quran. Dia tambahi sedikit, dia kurangi sedikit, dia ada yang dia hapus, ada dia tambahi kata-katanya. Kemudian datang kepada orang Muslim, nggak ketemu ulamanya, ketemu bukan sampai ke derajat ulamanya, belum sampai ke derajat ulamanya, orang itu sudah tahu ini kamu sudah ada yang ditambahi, sudah ada yang dikurangi. Masya Allah. Akhirnya orang Yahudi ini heran, mencari jawaban, kenapa kok orang Muslim ini kok tahu ya, kok nggak sama dengan dua agama sebelumnya yang sebelumnya ini. Akhirnya dia mencari tahu, ketemu sebuah jawaban dari seorang ulama. Allah Subhanahu wa taala ya, sebelum kitab-kitab sebelum Al-Quran ini mewariskan kitab ini kepada ulama-ulamanya. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan bimastuhfidhu min kitabillah, dan kami turunkan kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad itu dan kami amanahkan kepada mereka untuk menjaga kitab-kitab itu. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, tapi mereka tidak menjaganya dengan baik, bahkan mereka mengubahnya dan mereka tahu bahwa mereka sedang mengubah itu. Akan tetapi kalau Al-Quran Allah sendiri yang menyampaikan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, kami yang menurunkan Al-Quran, kami langsung yang akan menjaganya. Wis gak tak pasrah menungso maneh. Orang menungso itu Pak ya, kasih titip-titip barang yang mesti rusak, kelong, kata gitu. Titip-titip duit kelong, kok titip-titip omongan nambah, kata gitu. Titip-titip pertama lo joplos. Jadi lah dipasrahkan dengan tiang. Makanya Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wes gak tak pasrah mana kita terakhir. Kita terakhir ini langsung Allah, kami yang menurunkan dan kami langsung yang akan menjaganya. Maka untuk mengetahui Quran itu ini ada yang ditambahin dan dikurangi, nggak perlu sampai ulama ya. Alhamdulillah banyak sekali para penghafal Al-Quran. Bahkan anak-anak kecil sekarang sudah banyak yang hafal Al-Quran, dan itu termasuk bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Allahumma sholli inna lillahi ahlina fil ardi. Sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga di dunia. Siapakah mereka? Hum ahlul Quran wa khassatuh. Mereka adalah ahlul Quran dan orang-orang khususnya Allah. Orang-orang khususnya di beberapa ordal. Ordal ya Allah. Jadi kan ada saudara, ada yugo, nama cucu, kok ordal itu Allah. Nah ini insya Allah jadi kan urusannya untuk gampang bagi kita akhir. Saat ini kalau urusan ordal, maka dunia dengan ilmu, akhirat dengan ilmu, ya, maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu hari nanti di hari kiamat itu dikatakan li sahibil Quran, dan ini hadis sahih, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada sahibnya Quran. Nah, sahibnya Quran ini para ulama menerjemahkannya, menafsirkannya macam-macam, tergantung lanjutannya. Yuqalu li sahibil Quran iqra warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah, tampilkanlah, dan sambil naiklah, fa inna manzilataka, sesungguhnya akhir derajat surgamu itu adalah 'inda akhir ayatin taqra'uha, sebagaimana derajatnya itu pada akhir ayat yang kalian baca. Maka sebagian ulama mengatakan derajat surga itu jumlahnya itu seperti jumlahnya ayat Al-Quran. Kalau kita bacanya 1 juz, berhenti di situ. Kalau kita bacanya sampai 30 juz, ya berhenti sampai situ. Ya, sampai derajat surga yang paling tinggi. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka siapakah sahibul Quran itu? Maka dia yang menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena dia membaca pada saat itu sudah tidak ada mushaf. Para ulama menuliskan pada saat itu sudah tidak ada mushaf.
Maka dengan apa dia mau baca? Maka dia akan membaca dengan hafalan. Sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mereka meletakkan hafalan itu, meletakkan Al-Quran itu di dada-dada mereka. Dan Allah SWT pertama kali meletakkan penjagaan Al-Quran itu di dada-dada para penghafal Al-Quran di zaman Rasulullah SAW. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, yuk meskipun usia kita berapapun, yuk kita niatkan mulai menambah apa yang bisa dihafal. Apa yang bisa dihafal kita niatkan dengan kuat. Wah, Ustaz nanti nggak nyampe usia saya, tidak apa-apa, tak masalah. Ya. Khatam Quran isi, atau khatam umur isi, bukan apa-apa. Karena nanti disebutkan di hadis ini, kalau suatu ketika ada 4 golongan. Yang pertama itu orang kaya dermawan. Terus maka ini mendapat derajat yang mulia. Yang kedua, ini orang nggak punya, tapi dia ingin kaya dan dermawan seperti dia. Maka nanti di hari kiamat Allah dikumpulkan bersama orang-orang golongan pertama. Dan kita sekarang kalau misalnya kita benar-benar kuat niat, insya Allah semoga Allah mengumpulkan kita dengan orang-orang yang derajatnya. Kalau misalnya kita mungkin tidak memungkinkan, ada satu lagi, maka kita upayakan ada anak kita atau keturunan kita yang menjadi orang terpilih itu, yang dipilih oleh Allah itu. Kenapa? Karena Allah SWT berfirman di dalam surat At-Tur, "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bi dzurriyyatihim wa ma alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahin." Orang-orang yang beriman, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum, kemudian diikuti keimanan itu oleh anak-anak dan keturunannya, punya bapaknya iman, anaknya beriman, cucu-cucunya beriman, maka katanya Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kalau di Quran terjemahan akan dikumpulkan, dipertemukan dengan keturunan-keturunannya. Tapi alhaqna, para ulama menyebutkan alhaqna itu disusulkan. Disusulkan itu kalau misalnya orang tuanya derajatnya lebih tinggi, maka anaknya ini disusulkan bertemu dengan orang tuanya di derajat surga yang tinggi. Kalau misalnya anaknya yang tinggi, anaknya yang hafal Quran, anaknya yang apa, yang derajatnya tinggi, maka orang tuanya yang disusulkan. Ya. Maka ada kesempatan kalau bukan kita berdoa mulai sekarang dan kita usahakan ada satu saja dari keturunan kita, dan insya Allah semoga itu terjadi kepada kita dan kita dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala ahlul Quran, suatu ahlul Quran dan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi tentara yang menjaga kalam-kalamnya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.